Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Madiani dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hidrolisis garam. Poin-poin yang akan saya bahas adalah definisi hidrolisis garam, jenis-jenis hidrolisis garam beserta contohnya, dan sifat-sifat garam. Yang pertama, definisi hidrolisis garam. Hidrolisis garam terdiri dari dua kata, yaitu hidrolisis dan garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro, air, dan lisis, penguraian, sehingga hidrolisis dapat diartikan sebagai penguraian suatu senyawa oleh air atau reaksi suatu senyawa dengan air. Sedangkan garam merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Jika dilarutkan dengan air, maka larutan garam dapat terhidrolisis menjadi ion-ionnya, sehingga dari reaksi tersebut dapat diketahui sifat garamnya. Menurut konsep hidrolisis, komponen garam, kation, dan anion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah bereaksi dengan air terhidrolisis. Hidrolisis kation menghasilkan ion H3O+, atau disebut juga H+, sedangkan hidrolisis anion menghasilkan ion OH-. Ion-ion inilah yang menyebabkan sifat garam hidrolisis menjadi berbeda-beda. Memasuki poin yang kedua, yaitu jenis-jenis hidrolisis garam. Jenis-jenis hidrolisis garam terbagi menjadi 4, yaitu garam dari asam kuat dengan basa lemah, contohnya NaCl. Yang kedua, garam dari asam kuat dengan basa lemah, contohnya NH4Cl, NH4Br, dan Al2(SO43). Yang ketiga, garam dari asam lemah dengan basa lemah, contohnya NaF, CH3COOK, dan HCOOK. Dan yang terakhir, garam dari asam lemah dengan basa kuat, contohnya CH3COONA dan Na2CO3. Poin yang terakhir yaitu sifat-sifat larutan garam. Sifat-sifat larutan garam terbagi menjadi 3. Yang pertama, larutan garam yang bersifat netral, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat atau terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya NaCl dan CH3COONH4. Yang kedua, larutan garam yang bersifat asam, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya NH4Cl dan Al2(SO43). Dan yang terakhir, larutan garam yang bersifat basa, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya CH3COONA dan N2CO3. Itu tadi penjelasan tentang hidrolisis garam dari saya. Kalau ada salah atau kekurangan mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.